Senang ketemu dengan saudara-saudara. Pada saat ini kita coba belajar Introduction to Disciples. Ya, saya adalah Pendeta Antonius Nenggolan. Seringkali dipanggil Anton. Saya sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Advent, Konven Jawa Barat. Lalu workshop ini memperkenalkan beberapa pandangan dan definisi tentang disiplin. Hal itu akan mencakup disiplin Kristen dan teknis khusus untuk mencapai keberhasilan disiplin. Bicara tentang disiplin, seringkali kita nggak suka sebagai orang-orang muda. Oleh karena kita merasa disiplin itu adalah menghukum. Tetapi sesungguhnya disiplin itu adalah memperbaiki, memperlengkapi bagaimana orang-orang muda tersebut supaya kehidupan mereka selaras dengan firman Tuhan. Tapi seringkali kita menganggap disiplin ini adalah hukuman. Tetapi sesungguhnya tidak. Lalu tujuan rohaninya, ya, staf Pathfinder perlu untuk memastikan bahwa klub itu dijalankan dari dasar rohani. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan Pathfinder itu harus dilakukan atau dijalankan secara rohani. Jangan sampai setiap kegiatan itu tidak dilakukan secara rohani. Kalau saja kegiatan-kegiatan Pathfinder itu lalu tidak dilakukan secara rohani, kebayang nggak itu? Bagaimana orang-orang muda ya mengikuti kegiatan Pathfinder itu? Apakah mereka rohani atau tidak? Pertanyaan berikutnya barangkali bagaimana caranya supaya setiap kegiatan-kegiatan Pathfinder itu ya bersifat rohani? Pembinanya harus rohani, chaplainnya itu harus rohani. Ya, maka kalau saja pembina itu mereka sudah bersifat rohani, maka setiap kegiatan Pathfinder itu ya akan rohani. Ya. Lalu yang berikutnya, orang-orang muda dalam gereja itu harus diajak supaya mereka terlibat di dalam menyampaikan pengabaran Kristus. Ya. Jangan sampai orang-orang muda dalam gereja tersebut tidak lakukan apa-apa di dalam gereja. Mereka hanya datang ke gereja, setelah selesai ibadah lalu mereka pulang ke rumah mereka. Mereka tidak lakukan apa-apa. Orang-orang muda di dalam gereja itu harus dilatih untuk menyampaikan pekabaran Kristus. Lalu tujuan rohaninya untuk menuntun mereka sebagai putra-putra Allah. Disiplin itu untuk menuntun mereka menjadi putra-putra Allah. Lalu yang berikutnya, disiplin itu mengajarkan supaya tabiat Allah menjadi tabiat mereka. Menjadi tabiat orang-orang muda di dalam gereja. Lalu sumber materinya saya coba ambil di dalam Alkitab. Lalu buku Ronubuat, Handbook Club Pathfinder. Lalu buku pendidikan yang ditulis oleh hambanya Ellen G. White. Disiplin Klub Pathfinder. Dalam klub Pathfinder, disiplin yang baik akan menyediakan suatu suasana yang menunjang pada tingkah laku yang menyenangkan dan kepribadian yang dapat bekerja sama. Ini menekankan pada menuntut gantinya pengendalian. Ini menyokong, bukan merusak. Ini melumpuhkan, bukan menyanggupkan. Itu mendorong pengendalian diri dan kegiatan yang memiliki tujuan. Jenis disiplin yang terbaik terasa kehadirannya tetapi tidak kelihatan. Itu mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal yang benar atau tepat pada waktu yang tepat. Dan untuk alasan yang tepat, disiplin yang baik menghindari kekacauan. Jadi disiplin itu dilakukan ya supaya orang-orang muda itu melakukan hal-hal yang benar. Mereka tidak tergoda dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi disiplin tersebut dilakukan supaya orang-orang muda tersebut mereka boleh melakukan hal-hal yang benar. Lalu apa yang harus dipelajari oleh peserta? Yang pertama adalah apa yang menjadi tujuan disiplin. Lalu yang kedua bagaimana mengajari staf. Lalu yang ketiga kapan dan bagaimana melakukan disiplin yang terbaik. Yang pertama isi dari workshop ini. Dikutip ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai ayat 12. Melihat isi dari bacaan tadi, sering tidak ada tanggapan dalam situasi disiplin. Karena reaksi pemicu, pembelaan, pola pemikiran yang tidak produktif. Sesungguhnya Allah berbicara dalam keheningan secara lemah lembut.
ketika dia perlu untuk suatu disiplin terhadap seorang nabi yang mau digunakan. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah itu datanglah api. Tetapi Tuhan, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Lalu yang kedua, apa kira-kira tujuan dari disiplin tersebut? Tujuan disiplin tersebut untuk memenangkan murid-murid bagi Kristus. Disiplin memiliki dua sisi. Sisi yang pertama bagian luar dan sisi yang kedua bagian dalam. Keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Kita coba lihat disiplin keluar, kira-kira apa itu? Disiplin keluar yaitu mengingat seseorang untuk berubah dari tingkah laku yang jahat. Jadi ini pengertian disiplin keluar. Kalau saja mereka boleh berubah dari tingkah laku mereka yang jahat, mereka tinggalkan kejahatan mereka, lalu mereka datang kepada hal-hal yang benar, itulah arti disiplin keluar. Lalu yang kedua, disiplin ke dalam, yaitu untuk menjadikan disiplin suatu perlakuan istimewa oleh suatu pendidikan moral yang menuntun ke depan, yang diterapkan bukan untuk menjadi beban. Workshop ini menguji berbagai disiplin. Dalam konteks menjadi seorang direktur klub Pathfinder, kita bekerja dengan sekelompok orang muda dalam peralihan di antara suatu pembentukan disiplin keluar dan disiplin ke dalam yang dibentuk oleh hidup. Lalu yang ketiga, kapan dan bagaimana yang terbaik untuk mendisiplin? Ada teknik disiplin tersebut. Menetapkan hubungan dengan Pathfinder. Bila mana seorang anak mempunyai pengalaman tentang suatu hubungan dengan tingkah laku yang hangat, kasih pengertian dan penerimaan, maka ada suatu kecenderungan secara alami untuk melakukan apa yang dimintakan. Jadilah suatu contoh yang baik. Berbicaralah sering tentang sesuatu yang baik, karena itu memang yang terbaik. Katakanlah tentang kebaikan yang dibuat, walaupun pada saat itu tidak satupun memperhatikan tentang karakter yang diusahakan secara pribadi. Tetapi jangan katakan ini juga engkau tidak hidup bersama mereka untuk mengangkat mereka bertumbuh dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadilah secara alami. Jika engkau sedang mengisi perkembangan dirimu, maka biarlah Pathfinder mengetahuinya. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan menjadi kendor atau tidak konsisten. Dua wilayah jalan aturan dan keteraturan, apa pengertian dan apa yang kau katakan. Jangan biarkan kata-katamu jatuh ke tanah. Tapi waktu yang sama janganlah berbicara kepada mereka jika engkau tidak mengerti mereka. Jadi kita harus mengerti tentang kondisi orang-orang muda tersebut. Kalau saja kita belum mengerti tentang kondisi orang muda itu, belum tahu bagaimana hidupnya, jangan bicara kepada mereka. Jika engkau lakukan itu dan mengharuskan mereka ikut, maka jangan paksakan mereka. Tetapi engkau harus menolongnya. Turut aturan sekecil apapun. Itu lebih baik menempatkan aturan itu pada tempatnya. Banyak klub punya 3 poin. Yang pertama adalah jangan berdusta. Lalu yang kedua jangan menentang. Lalu yang ketiga jangan menyakiti. Ini aturannya. Ketika kelas Pathfinder itu, kegiatan itu dilakukan, jangan pernah berdusta. Jangan pernah menentang. Lalu jangan menyakiti. Jika ini berantakan, maka ambillah Pathfinder di sisimu dan bicaralah dengan mereka. Jika itu terjadi terus-menerus, maka berbicaralah dengan mereka dan orang tua mereka. Langkah tambahan ini dibutuhkan agar persoalan dapat terpecahkan. Lalu yang berikutnya, jangan beri ganjaran dalam keadaan marah. Kebanyakan anak-anak tidaklah buruk. Artinya tidak menurut, tidak menghormati. Kadang-kadang mereka menjadi pembohong. Banyak yang punya kemampuan lebih, tidak buruk. Kenyataan kita butuh itu.
Kita ingin orang-orang muda seperti ini. Kalau mereka memiliki semangat yang menyala-nyala, kalau mereka boleh selalu menurut, lalu di tengah-tengah kehidupan orang-orang muda tersebut, mereka selalu menghormati, bukan pembohong. Orang-orang seperti ini sangat kita rindukan di tengah-tengah pelayanan. Ya, apalagi mereka bersemangat, mereka melakukan tugas, mereka terkadang hal-hal itu menolong seorang pemuda yang semangat, akan mendorong direktur mendisiplin dalam keadaan marah, mengabaikan kebutuhan anak, atau mengucilkan mereka dari Anda, tidak pernah efektif. Ya. Lalu perlu juga kita rencanakan program dengan hati-hati. Merencanakan program tersebut jangan gegabah, ya. Tapi rencanakan program itu dengan hati-hati. Banyak kesempatan yang tidak digunakan oleh pimpinan akan digunakan oleh anak-anak Pathfinder. Ada banyak kesempatan yang tidak dilakukan oleh pimpinan tersebut, tetapi dilakukan oleh anak-anak Pathfinder dalam situasi yang kacau balau. Seorang pemimpin memulai dan menghindari kegiatan harus tepat waktu. Lihatlah potensi masalah sebelum terjadi, dan sebagai pemimpin kita sudah mengamarkan mereka lebih dahulu. Sering ada seorang anak cerdas di dalam barisan, dia tidak dibutuhkan untuk menolong teman-temannya memberikan apa yang kita perlukan. Sebagai pimpinan harus memperkirakan apa yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Ya, terkadang kata-kata seorang anak dapat menolong anak yang lain dalam masalah, atau suatu kenyataan akan menolong saat-saat dia frustasi. Maka kita beri pujian yang positif. Berilah kesempatan bagi mereka untuk menikmati rasa aman. Jadi kalau saja mereka Kalau saja mereka lakukan itu, menolong orang lain ketika orang lain tersebut frustasi. Kadang-kadang orang-orang seperti ini, ya, kadang-kadang kita harus puji mereka. Oleh karena pujian itu mereka tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi kalau saja mereka lakukan itu, lalu pujian itu tidak ada, ya seringkali mereka berkecil hati, kurang dihargai apa yang mereka lakukan. Ya. Lalu yang berikutnya, kejujuran. Ada suatu tempat di mana anak-anak merasa damai, itu adalah klub. Apa itu gereja atau di luar gereja. Kita akan dengar dengan jujur, menjawab selama mereka menghormati atau menerima dengan baik. Jika kita menolong mereka untuk melihat dari semua sisi pola pikir mereka, kita tantang mereka dan kita harus menguji mereka jika ide mereka dapat digunakan. Kadang-kadang kita harus tantang mereka. Apakah ide mereka itu benar atau tidak? Apakah masukan yang mereka sampaikan itu benar atau tidak? Kalau saja ide mereka itu bagus, ide mereka itu cemerlang, ya kita harus apa? Kita harus menerima itu. Ya. Lalu tetap rendah hati, jangan bertindak lebih. Pemikiran yang salah akan membuatmu sebagai seorang pemimpin kehilangan daya ingat saat terjadi suatu krisis pada saat yang genting. Ketenanganmu akan menjadi seperti air memadamkan api. Ingat bahwa orang muda biasanya mengikuti model seorang pemimpin. Orang muda mengikuti seorang pemimpin. Bagaimana gaya pemimpin tersebut seringkali diikuti orang-orang muda. Seorang yang sangat mereka hormati adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang sikapnya mau dijalankan teladan untuk dituruti. Ya, ini. Jadi hati-hati sebagai pemimpin. Kalau saja kita sebagai pemimpin tapi berlaku tidak baik, maka orang lain akan melihat kita, ya. Lalu yang berikutnya, ambil waktu untuk mempelajari fakta. Coba untuk mendengarkan dari semua sisi. Sebelum membuat keputusan, terkadang ada alasan yang baik terhadap apa yang terjadi. Jangan pernah biarkan jika engkau melakukan kesalahan dengan langsung lalu memberikan kesimpulan, maka engkau butuh mengakui kesalahan itu. Dan orang muda akan memanfaatkan dan mereka akan melupakan, ya. Jadi seringkali ketika ada masalah, pelajari faktanya. Jangan gegabah untuk melakukan keputusan.
Seringkali kalau saja kita gegabah mengambil keputusan, seringkali keputusan itu adalah keputusan yang salah. Tapi perlu dipelajari apa? Faktanya. Nyatakan topik apa yang harus digunakan. Kita adalah sukarelawan. Hanya mungkin punya sedikit keahlian untuk dikonsultasikan. Tapi kita mencoba untuk melihat persoalan itu secara benar. Terkadang ekspresi yang muncul berasap dari api yang sedang membakar di dalam. Sering orang muda membutuhkan seseorang yang mau mendengar. Untuk menolong dengan cara ini, lihatlah jika engkau mempunyai pribadi orang muda yang dapat dievaluasi lewat tindakan mereka. Ingat tujuannya, ingat sasarannya adalah disiplin ke dalam. Ya. Lalu jangan pernah mengejek, memecah belah orang-orang muda. Oleh karena mereka ini masih muda, Klub Pathfinder adalah bangunan yang sedang dibangun. Jangan berniat merobohkannya, memperbaiki tujuan untuk tetap melayani Allah dan sesama. Ini harus menjadi fokus Klub Pathfinder tersebut. Bangunan yang sudah dibangun jangan dirusak. Bangunan yang sudah dibangun harus tetap kokoh. Ya. Lalu kita harus tetap melayani Allah dan sesama. Lalu yang keempat, bagaimana mendidik staf? Adalah sangat penting untuk mengetahui apa respon sebelum kita masuk ke dalam situasi disiplin. Sebagai direktur adalah sangat penting untuk melibatkan semua staf pada saat yang sama untuk memahami disiplin sebelum situasi itu terjadi. Kerjasama harus dibangun, antara staf harus dibangun. Pemimpin itu harus membangun hubungan dengan stafnya. Lalu yang kelima, perkembangan strategi klub. Apakah disiplin yang berhasil itu? Kapankah seseorang belajar tentang perilaku itu diterima dan mengapa? Hal ini termasuk materi yang menerangkan tentang hubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan hubungan antar pribadi. Ketika kita mengerti tentang bagaimana Pathfinder itu harus dilalui atau jalani, maka disiplin yang efektif untuk membuat mereka berhasil. Disiplin diberikan harus menebus bukan menuduh. Jangan pernah menghukum untuk balas dendam. Hindari itu. Ketika harus melakukan disiplin ini, jangan lakukan disiplin itu oleh karena balas dendam. Hindari itu. Selalu menghukum dengan pemikiran bahwa engkau rindu pribadi ini dekat denganmu ke depan. Bukan untuk membuat mereka jauh. Jika engkau lakukan, maka engkau harus menemukan jalan keluar sebagai catatan untuk apa dilakukan. Penuntun untuk disiplin yang berimbang. Yang pertama, tetapkan peraturan. Tetapkan tata tertib, tetapkan sistem penilaian. Lalu yang kedua, informasikan kepada anggota Pathfinder tentang peraturan, harapan-harapan Anda, dan metode pelaksanaannya. Lalu yang ketiga, jelaskan kepada mereka, peraturan harus kelihatan dan diperhatikan dengan baik. Dan ketika sekali dibentuk, itu harus dilaksanakan. Walaupun ditemukan tidak mungkin untuk mengubah, pikiran belajar untuk mengenal dan menyelesaikan dirinya. Lalu yang keempat, laksanakan kebaktian berisi nasihat tentang disiplin, menerangkan janji dan peraturan. Yang kelima, secara teratur dan rajin, terapkan latihan disiplin. Yang keenam, nasihati anak yang nakal sebelum melakukan tindakan disiplin. Lalu doakan mereka. Lalu yang ketujuh, orang tua perlu memahami pentingnya latihan disiplin klub tersebut. Bila mana mereka mengerti, mereka biasanya bekerja sama. Pelaksanaan disiplin yang pantas dan yang tidak pantas. Cara yang salah adalah menghancurkan atau merusak semangat dengan menggunakan peraturan yang keras. Semangat yang keras memperkembang rasa tidak percaya, menghindari atau mengejek dari kelakuan. Cara yang benar untuk menjalankan disiplin adalah menginspirasi mana yang benar dan mengaturnya dengan kasih, kebaikan dan contoh yang tetap. Menangkan keyakinan orang-orang muda, tunjukkan bahwa engkau mengasihi mereka dengan kebaikan dan engkau mengharapkan kerjasama yang mereka lakukan dengan setia.
Cara yang benar itu mengembangkan kepercayaan, kerelaan, kerjasama, dan cinta. Disiplin yang harus bertujuan memperkembang rasa hormat. Ditulis oleh Pendidikan Keluarga Sukses halaman 227. Mendisiplin seorang anak yang bersalah adalah bertujuan membangun rasa hormat pada diri anak itu untuk tetap mempertahankan otoritas orang tua sebagai ibu bapa yang berwenang di mata anak itu. Menyimpang dari tujuan ini akan dapat menimbulkan masalah baru bagi anak dan bagi orang tua itu sendiri. Bertindak sembrono, membabi buta tanpa alasan-alasan tersebut dapat merusak rasa hormat itu. Anjuran untuk mencegah timbulnya masalah. Yang pertama adalah rencanakan program kegiatan yang puas. Lakukan program yang memuaskan orang-orang muda tersebut. Jangan pernah pergi ke pertemuan tanpa bersedia. Lalu yang ketiga, jadilah seorang yang bersahabat, penuh perhatian, dan dapat didekati oleh setiap waktu. Harus berbaur. Seorang pemimpin itu harus berbaur kepada orang-orang muda. Harus bersahabat dengan mereka, berikan perhatian kepada mereka. Lalu yang keempat, kembangkan rasa humor. Yang kelima, hindari sindiran tajam dan ejekan. Yang keenam, jangan pernah menjadi seorang yang suka mencari kesalahan. Jangan cari-cari kesalahan mereka. Lalu yang ketujuh, jadilah adil dan jangan berpihak. Jangan ada yang diutamakan. Yang kedelapan, tunjukkan pengendalian diri dan sabar sekalipun di bawah tekanan. Yang kesembilan, perhatikan penggunaan suaramu. Berbicaralah dengan jelas dan dengan kuasa, tetapi jangan berteriak. Yang kesepuluh, peliharalah kontak mata dengan orang sementara engkau berbicara. Yang kesebelas, berikan instruksi yang jelas dan tepat. Yang ke-12, kurangi kebiasaan yang diulang-ulang tanpa sadar karena itu dapat menuntun kepada olok-olokan. Ada breakout room, ada masalah, barangkali boleh dikaji dan didiskusikan. Masalahnya adalah seorang staf keuangan, staf anggota Fedfender, menagih biaya perkemahan seperti uang pendaftaran dan lain-lainnya. Dana itu tidak di-store kepada bendahara klub, tetapi staf itu menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan ketika ditanyakan uang tersebut, dia marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, barangkali perlu didiskusikan ini. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah ini. Sedangkan dia sudah mengundurkan diri secara sepihak dan tidak lagi aktif. Kita akan tunggu jawaban dari masalah ini. Lalu yang berikutnya, prosedur pelaksanaan disiplin. Ya, yang pertama adalah jika anggota Fedfender yang tidak menurut dan tidak bekerja sama, maka pembina harus berbicara dengan bijaksana kepada Fedfender bersangkutan. Lalu menerangkan apa yang diharapkan dari Fedfender. Lalu yang bersangkutan sebagai anggota klub mengadakan kunjungan pribadi dan berdua dengan Fedfender bersangkutan. Sumber materinya, jika Fedfender bersangkutan tetap tidak menurut dan tidak bekerja sama, maka sang pembina harus meminta bantuan dari wakil direktur yang bertanggung jawab terhadap disiplin klub dan bekerja sama untuk secara bersama-sama memberikan nasihat pribadi kepada Fedfender yang bersangkutan. Sungguh-sungguh meminta dan memohon kerjasama. Lalu berdua bersama Fedfender yang bersangkutan. Jika memang diperlukan untuk mengadakan pendekatan kepada Fedfender bersangkutan untuk ketiga kalinya, maka pembina, wakil direktur, dan direktur Fedfender remaja harus bertemu dengan Fedfender yang bersangkutan secara pribadi. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat, menasihati Fedfender bersangkutan dan menerangkan betapa pentingnya untuk memiliki persatuan, kerjasama, dan roh pengertian di antara anggota-anggota klub. Mencoba untuk menyampaikan kepada Fedfender bersangkutan betapa seriusnya masalah ini sehubungan dengan tindakan karena tidak melakukan bagiannya dengan jujur. Berdua bersama-sama mereka membuat suatu perjanjian berkunjung ke rumahnya dan memberi nasihat bersama-sama dengan orang tua dan Fedfender bersangkutan.
Lalu yang keempat, jika sudah rangkaian nasihat dan kunjungan ke rumah ini dilakukan, Pathfinder bersangkutan tetap meneruskan kebiasaannya untuk tidak menurut dan tidak bekerja sama, maka pembina harus mengadakan kunjungan pribadi, berdoa dengan Pathfinder bersangkutan. Yang kelima, jika perilaku yang tidak benar itu tetap berlangsung, maka pembina, wakil direktur Pathfinder yang bersangkutan harus mengadakan pertemuan yang lain bersama-sama dan menyusun langkah-langkah tindakan berikutnya yang harus segera dilaksanakan. Menyerahkan kasus ini kepada komite disiplin untuk dipelajari lebih lanjut. Komite disiplin terdiri dari direktur, lalu wakil direktur, pembina Pathfinder yang bersangkutan, diundang masing-masing satu anggota Pathfinder laki-laki yang dipilih dari klub tersebut. Lalu yang kedua, orang tua Pathfinder bersangkutan akan diberitahu tentang pertemuan ini. Komite ini dapat mengambil keputusan yang tepat bahwa Pathfinder bersangkutan diberi waktu 1 bulan berlibur dari kegiatan klub. Lalu yang ketiga, sang pembina akan mengunjungi Pathfinder bersangkutan di rumahnya selama 1 bulan waktu libur ini. Kesimpulannya, sementara Anda bekerja untuk keselamatan anggota Pathfindermu, carilah Tuhan untuk memperoleh kebijaksanaan dan tuntutan. Sementara mereka bergabung dalam jajaran klub Pathfinder yang berhasil, mereka harus merasakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali ke dalam pengalaman baru. Lalu yang berikutnya, kegiatan yang direncanakan dengan baik akan menghindari banyak masalah dan kesalahan. Ketertiban dan sistem yang baik mengilhami keyakinan. Anak-anak akan belajar melalui contoh para pemimpin mereka bahwa Allah adalah Allah yang berpengaturan. Dalam disiplin klub yang baik, kegiatan akan dimulai tepat waktu. Seluruh staf berada di sana tepat waktu dan kegiatan itu berjalan dengan menyenangkan sampai kesimpulan akhir. Dikutip ayatnya, Amsal pasal yang ke-6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan keselamatan. Biarlah materi yang saya sampaikan ini dapat membenahi kehidupan kita, supaya tabiat Tuhan menjadi tabiat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.